Oke, waktunya kita melanjutkan tutorial ini. Kali ini kita akan membuat saus spanner. Jadi jika selama gamenya berjalan, kita akan mensummon saw dan player kita akan melompati. Dan jika kita tidak melompati, maka player kita akan game over. Untuk itu, kita harus buat sawnya dulu. Kita Ctrl N atau tekan tambah ini. Dan kita buat other node. Dan kali ini kita akan membuat node baru, yaitu area 2D. Area 2D ini adalah seperti collision shape di Unity, tapi ini saya harus jujur, ini lebih ribet dan sangat menjengkelkan. Saya benar-benar benci node ini dari semua node di Godot. Tapi tidak apa-apa. Semoga mereka menghapus note ini di updatean berikutnya. Oke. Untuk itu kita buat namakan ini saw. Dan kita Ctrl S. Dan kita ke game object, buat new folder saw dan oke. Dan save. Dan kita akan add child node. Kita bikin sprite 2D. Dan ini dia area 2D ini membutuhkan badan, jadi kita kasih badan dia, yaitu collision shape 2D. Dan untuk sprite-nya kita membutuhkan file system, dan kita ke res dan asset and run, kita di trap. Dan kalau saya tidak salah saw ya, ini dia saw, dan klik ini, klik saw ini. Dan oke, kita akan kasih badan dia. Jadi di collision shape 2D, di shape kita new circle shape, dan kita buat circle-nya. Oke, dan kita lihat. Oke, kita akan membuat animasinya. Sebenarnya kita sudah disediakan animasi dari ini. Kita bisa gunakan ini animation karakter mana ya? Ctrl Shift O, player, animated sprite. Tapi saya akan menunjukkan cara lain. Kita akan buat custom animation menggunakan animation player. Animation player. Oke, berbanding terbalik dengan area 2D, ini node yang paling saya suka di Godot karena node ini sangat fleksibel. Kalian bisa buat custom animation, bahkan custom script dan lain-lain. Ini mungkin salah satu node paling powerful di Godot. Kita klik animation player ini dan kita animation new. Dan kita namakan ini spinning. Dan oke. Dan durasinya 0,5 detik saja. Dan kita klik sprite 2D ini. Dan kita ke transform. Di rotation ini ada tanda kunci ini. Kalian klik dan pastikan durasinya di 0. Dan klik tanda kunci lalu create. Dan kalian tarik ini di paling akhir. Atau kalian tulis saja 0,5 di durasinya. Dan klik kunci ini lagi di rotation, ingat. Dan klik. Dan di klik paling di akhir ini di 0,5. Dan value-nya kalian ganti jadi 360. Dan enter. Dan kalian klik ini autoplay on load. Ini berguna agar ini animasi kalian di play di awal-awal. Dan pastikan ini loop, animation looping. Dan coba kita play. Ya, seperti yang kalian lihat, kita sudah membuat custom animation. Ini untuk seperti custom animation ini baru 1% dari power dari animation player ini. Ini benar-benar sangat-sangat berguna dibanding si sialan ini. Oke. Untuk itu, saya Ctrl S, lalu saya akan buat baru lagi, Ctrl N, dan kita other node, area 2D,
dan namakan ini point catcher, dan Ctrl A dan Ctrl A atau tekan tambah di sini. Kita buat collision shape 2D dan kita akan buat new rectangle shape 2D di shape ini. Dan kalian tinggal tarik seperti ini saja. Dan pastikan dia di atas ungu dan merah ini, garis ungu dan merah ini. Ya, oke. Lalu kalian save saja di saw ini karena ini akan digabung jadi satu. Lalu Ctrl S dan kita tekan tambah lagi, dan kali ini kita akan gunakan 2D scene, dan saya akan namakan ini saw and point catcher, dan kita Ctrl Shift A atau tekan tanda rantai ini, dan kita akan ambil saw dan point catcher yang kita sudah buat tadi. Saya akan ambil saw dan Ctrl Shift A, dan mana ya point catcher? Nah, ini point catcher. Dan oke. Ini saya jelaskan dulu. Jadi saw ini akan berputar, dan ketika saw ini kena player kita melompat dan kena point catcher, kita akan dapatkan poin. Tetapi jika player kita menabrak saw kita, maka player kita akan mati. Untuk itu saya akan gunakan script. Kita klik di saw and point catcher dan kita buat scriptnya, lalu create, dan kita akan buat speednya dulu. Untuk awal kita bikin export agar kita bisa edit, dan var saw speed, dan ini titik 2, kita akan buat ini jadi float, dan ini sama dengan 200.0. Kalian harus ingat untuk 200 kalian harus buat titik 0 untuk variable float, kecuali integer kalian tidak perlu buat titik 0. Oke, dan kita akan buat basic process delta karena ini bergerak mengikuti player. Kita hanya akan batasi 60 frame per detik. Position.x, kalau kalian masih ingat kemarin itu vektor, jadi player kita akan bergerak ke kiri karena di Godot ini negatif x nya juga ke kiri. Kita akan kalikan saw speed dan dikalikan delta agar saw kita bisa bergerak setiap detik. Kita tidak perlu memerlukan move and slide karena ini kita hanya edit posisinya saja. Kita tidak menggunakan velocity. Dan kita akan buat agar ini player kita kalau menabrak saw kita, ini kita akan membuat game over. Untuk itu kita klik saw ini, kita ketik node, kita pilih area on body enter. Karena player kita adalah karakter body 2D, kita harus buat ini body enter. Jadi jika body player kita bertabrakan dengan saw kita yang ini, area ini yang biru ini, maka kita akan, untuk itu pertama-tama saya akan if cek dulu apakah body that is in group player. Untuk itu kita harus masukkan player kita ke dalam ini player group. Untuk itu sebentar saya save dulu. Kita save ini di mana? Di saw ini. Lalu save. Dan saya ke player. Dan kita ke player ini. Dan di node di samping sinyal ada grup, namakan kita player dan player. Ini kalau kita sudah menamakan player kita, nanti ada kotak berwarna putih di sini. Ini player kita sudah dimasukkan ke grup player. Jadi jika
player kita di dalam grup body, yaitu karakter body itu di player kita di grup player, maka kita akan panggil body.mati. Ini kita akan panggil script yang ada di dalam karakter body 2D kita. Karakter body 2D kita. Dan di dalam player kita belum membuat fungsi mati. Jadi saya akan buat fungsi mati kita. Kita akan buat func mati dan kita akan void, dan jika kita mati maka kita akan mematikan animation sprite 2D kita .stop. Jadi animasi kita akan dimatikan dan kita akan berhenti bergerak. Karena basic proses yang mengatur pergerakan kita, maka kita akan matikan set basic proses kita. Set basic proses, kita akan buat ini jadi false. False itu tidak, jadi kita akan matikan. Oke, dan coba, saya jelaskan dulu untuk secara secara detailnya. Jadi di awal-awal ketika body kita bertabrakan dengan ini saw ini yang warna biru ini, maka saw kita akan cek dulu if body is in group player, dan kita akan cek apakah betul di dalam grup player. Jika iya, maka body, yaitu player kita akan panggil mati. Dan fungsi script mati ini di dalam player script kita. Jadi body, yaitu player, akan mematikan animasi dia dan mematikan pergerakan dia. Oke, semoga kalian mengerti. Kita akan demonstrasi. Kita ke game kita, Ctrl Shift A. Saya akan panggil saw endpoint catcher, biasanya di atas sini. Oke, saya akan di sini, taruh di sini, dan kita akan play. Dan ketika kita tabrak, player kita frozen, dan saya sudah tekan spasi berulang-ulang. Player kita tidak bisa bergerak. Oke, untuk itu saya mau kasih tahu ada beberapa bug. Bukan bug sih, tapi ada permasalahan. Kalau kita ke remote dan saw dan point catch di root kita, ini saw dan point catcher kita terus menerus ada di screen. Ini dikarenakan kita belum menghapus saw dan point catcher kita. Ini tidak apa-apa kalau game kalian masih kecil seperti ini, tapi kalau game kalian sudah lumayan besar, saya sarankan kalian harus counter ini untuk menghapus saw dan saw kita. Ketika keluar dari screen, maka kita akan gunakan built-in fungsi dari Godot ini. Saya matikan ini dan saya ke saw dan point catcher, Ctrl A, on visible. Visible on screen notifier 2D. Dan kita ke script kita, dan kita ke sini, ke sinyal dan screen exit, lalu connect. Kita akan queue-free. Queue-free ini adalah untuk menghapus ini semua ini, yaitu saw dan point catcher. Dan on visible on screen exit, seperti self-explanatory. Jadi jika saw kita keluar dari screen ini, yaitu kotak berwarna hijau ini, maka dia akan terhapus. Untuk itu kita demonstrasikan. Saya akan play lagi. Dan dan saya ke remote. Ini saw dan point catcher kita sudah tidak ada di root kita, karena kita sudah menghapusnya ketika dia keluar dari screen kita.
Oke, untuk itu saya akan buat saw dan point catcher saya. Kita bisa spawn secara otomatis. Untuk itu saya akan delete ini. Lalu di game screen kita Ctrl A. Kita akan buat node 2D dan namakan ini saw spawner. Dan kita Ctrl A atau tekan tambah ini. Kita akan buat marker 2D. Saya akan namakan ini spawner 1 dan Ctrl D, dia langsung otomatis namakan ini jadi 2. Dan kita ke game scene dan kita buat script untuk game scene kita. Lalu create dan kita klik semua ini, tekan shift, tekan Ctrl tahan, lalu klik tahan, lalu masukkan. Sebentar. Sebentar. Whatever. Tekan tahan, lalu Ctrl lepas, lalu ambil ini, Ctrl klik tahan lepas. Oke. Dan kita akan buat func make saw dan kita akan kembalikan void. Untuk itu saya membutuhkan ini on export var ini saw scene dan ini adalah paket scene. Kalau kalian mau tahu, paket scene adalah ini semua ini. Jadi kita akan memanggil saw dan point catcher kita di game kita. Dan sebenarnya saya sudah buat perasaan tadi saya sudah buat scriptnya. Oke, Ctrl S, maaf. Dan kita akan buat var new saw dan ini sama dengan saw scene.instantiate. Instantiate ini untuk men-summon saw kita, packet scene kita. Lebih tepatnya membuat saw kita, scene kita dijadikan sebentar. Lebih tepatnya membuat scene ini jadi anak. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan buat var ini expose dan ini saya akan run f.range dan saya akan buat ini spawner 1 Ctrl V dot position dot ini x dan ini koma dan saya akan kopikan ini dan Ctrl V dan ini adalah spawner 2 dan saya akan kopikan ini juga. Kita tulis dulu, nanti saya akan jelaskan di akhir-akhir. Dan ini saya akan namakan Y dan ini juga Y dan ini juga Y. Dan kita ke bawah lagi, new saw dot position, tidak ada auto completion, whatever, saya copy saja ini, Ctrl V sama dengan vektor 2. Vektor 2 adalah sama seperti tabel aljabar X dan Y, dia akan minta X dan minta Y. Untuk itu kita akan buat ini X position. Sebenarnya saya harus namakan ini random, maaf, random, bukan ini apa, random X position dan Y position. Ini karena kita akan random X pos dan random Y pos. Oke, dan saw spanner kita yang ini kita akan buat dia jadi bapak atau parent
dari add child ini new saw. Jadi saw scene ini akan diinstansiate, dijadikan anak dari saw spanner ini. Dan kita akan menentukan posisi new saw ini di antara saw spanner 1 dan saw spanner 2. Untuk random.range ini akan mengocok dadu. Jadi dia akan buat, sebentar mana ya, kita ke spawner kita. Oke, spawner 2 dan ini spawner 1. Saya akan pastikan di sini. Jadi di setiap mulai game dia akan random. Jadi dia akan kocok posisi dia dari antara ini atau ini agar game kita tidak terlalu monoton. Oke. Ini sebenarnya ini kode ini terlalu bertele-tele. Saya bisa buat kode ini lebih simple menggunakan ini for loop, tapi ini dikhususkan untuk pemula, jadi saya gunakan kode ini saja. Oke. Dan untuk itu kita akan panggil saw spanner dia kita setiap beberapa detik sekali. Sebentar. Saya akan untuk mengetes, saya akan buat ini di dalam dulu, nanti saya akan pindahkan ini keluar. Untuk itu saya akan buat Ctrl A. Kita akan cari timer. Ini persis self-explanatory. Ini akan buat timer. Saya akan namakan ini spawn timer. Dan Ctrl S. Dan saya akan buatin auto start. Jadi dia akan mulai dari awal. Dan untuk tes awal saya akan buat wait time-nya jadi 1 agar kita tidak terlalu menunggu. Dan kita ke script kita. Game scene script ini. Dan cannot saw spanner dan cannot dan sinyalnya dan timeout dan connect. Jadi setiap kali durasi waktu spawn kita habis, maka kita akan make saw. Oke, dan coba saya tes. Harusnya posisinya di random. Apalagi instance. Oh iya benar, saya belum memasukkan paket scene ini. Maaf. Kita ke game scene kita ke inspector. Saw scene ini ada masih kosong. Kita quick load dan kita ambil saw and point catcher kita. Dan klik dan open. Seperti yang kalian lihat ada saw dan point catcher kita. Dan oke, maaf. Maaf sebelumnya. Ini pasti kalian sudah notice saya tadi salah ketik. Harusnya ini random Y position. Maaf, ini X dan Y. Maaf. Oke, coba coba saya tes. Saw scene sudah saya taruh. Dan saw spanner kita ini saya sudah taruh di posisi 350 dan 640. Dan saw spanner 1 106, Y-nya 3. Dan spawner 2 negatif 76 dan Y-nya 2. Oke, dan coba kita tes. Harusnya terrandom. Oke, seperti yang kalian lihat sudah terrandom. Bisa di sini, bisa di sini. Pokoknya patternnya tidak terlalu predictable. Oke, sekian untuk tutorial ini. Next, nanti kita akan membuat scoring system. Dan saya langsung akan buat menu. Oke, sekian dan terima kasih.